hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang sales. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Nah, di video kali ini saya ingin sharing nih teman-teman, apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh seorang sales. Ada 4 hal yang nggak boleh dilakukan oleh seorang sales, teman-teman. Jika kalian melakukan 4 hal ini, saya pastikan kalian tidak akan mungkin closing. Yang pertama adalah saat kalian datang ke sebuah toko dan kalian melihat pemilik toko itu sedang adu mulut, sedang berdebat, sedang marah, moodnya sedang nggak baik, jangan pernah sekali-kali menawarkan produk ke mereka, teman-teman. Karena saya pastikan itu akan sia-sia. Mereka nggak akan peduli, mereka nggak akan order sama kalian. Saya sendiri seperti itu, teman-teman. Saya mempunyai sebuah kenalan pemilik toko itu sama saya udah gini banget, teman-teman, udah enak orangnya lah. Nah, pada suatu ketika saya datang ke toko tersebut, tapi mereka sedang adu mulut. Saya stok barangnya, ternyata produk dari saya itu udah habis. Nah, terus saya gini, teman-teman, Bu, maaf Bu, ini produk dari saya mau nambah apa aja? Enggak Mas, masih banyak produknya, kayak gitu. Nah, padahal produknya itu udah habis. Nah, dari situlah saya belajar hal seperti itu, teman-teman. Jadi saat pemilik toko itu sedang marah, sedang adu mulut, sedang moodnya nggak bagus, sebaiknya kalian datang dulu ke toko sampingnya atau warung sampingnya, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa datang lagi ke toko tersebut. Kalau misalnya toko tersebut itu udah reda, orangnya udah baikan, udah duduk, udah santai, baru kalian menawarkan produk. Kalau misalnya kalian lewat ke toko itu masih adu mulut juga, nggak usah disamperin dulu, teman-teman. Kalian bisa datang di kunjungan berikutnya, di paginya ya, teman-teman, seperti itu. Terus yang kedua, yang tidak boleh dilakukan seorang sales itu adalah memberikan janji palsu, teman-teman. Contohnya janji palsu seperti apa? Ini misalnya gini, Bu, ini kalau misalnya Ibu dalam 1 minggu belanja sama saya 3 juta rupiah untuk all item produk, nanti saya kasih kipas angin. Jika kalian sudah bilang seperti itu, ya kalian harus tepati, teman-teman. Harus dikasih kipas angin beneran. Nah, makanya nih saran dari saya, teman-teman, jangan memberikan janji yang muluk-muluk atau berlebihan kepada pemilik toko. Kalau misalnya kalian berjanji, kalian harus menepati. Saya sering juga berjanji, tapi sebisa mungkin saya selalu menepati, teman-teman. Bu, ini kalau misalnya Ibu beli produk sama saya 2 juta selama 1 minggu, produk all item ya Bu, ini nanti saya kasih spanduk nama Bu. Misalnya ini Ibu namanya misalnya Bu Melia, ya nanti saya buatkan spanduk nama toko Bu Melia. Itu janjinya nggak muluk-muluk, teman-teman. Oke, jadi kalau misalnya kalian berjanji dan kalian mengingkari, itu sebenarnya kalian sedang bunuh diri, teman-teman. Logikanya gini, kalian saat ini bekerja menjadi seorang sales rokok atau kalian nganpas produk rokok. Nah, kalian janji terus kalian nggak menepati janji kalian. Nah, pada suatu ketika kalian pindah pekerjaan atau kalian nganvas produk yang lain, kalian datang ke toko itu udah nggak percaya sama kalian. Toko itu udah alah, ini yang sales tukang tipu. Kalian sudah dicap buruk sama pemilik toko. Jadi jangan pernah memberikan janji palsu, karena itu sama saja dengan kalian membunuh rezeki kalian sendiri. Terus yang ketiga adalah jangan pernah membuat toko kecewa dan jangan pernah menghancurkan kepercayaan toko. Contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya gini, Mas, rokoknya udah habis nih Mas, diantar hari ini bisa nggak? Kalian bisa menjawab, bisa Bu, bisa Bu. Nah, kalau misalnya kalian udah bilang bisa, ya kalian sebisa mungkin harus datang. Dan kalaupun kalian ada kendala, tiba-tiba ada halangan secara tiba-tiba, kalian nggak bisa datang, kalian harus kabari, teman-teman. Kalau bahasa Jawanya ya, yang penting ono omongane, kayak gitu, teman-teman. Yang penting ada omongannya gitu. Maaf Bu, ini hujan deras Bu, kalau misalnya saya paksakan nanti produknya basah Bu. Saya tetap datang ke sana Bu, tapi agak sore Bu, agak telat ngirimnya. Kalau enggak besok pagi aja ya Pak Bu. Pokoknya kalian kabari, teman-teman. Jadi jangan tahu-tahu ngilang kayak gitu, teman-teman. Kalau misalnya dalam dunia percintaan namanya ghosting. Nggak ada salah, nggak ada apa-apa, tahu-tahu ngilang. Itu ghosting, teman-teman. Jadi jangan seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian itu udah diberi kepercayaan, ya kalian harus
benar-benar menjaga kepercayaan itu teman-teman. Karena kepercayaan itu harganya itu mahal ya. Ibarat kertas ya teman-teman. Kalau misalnya diremet kayak gitu teman-teman, diremet terus dibalikin seperti semula, itu nggak akan bisa ya. Itu seperti itulah kepercayaan teman-teman. Terus berikutnya yang keempat itu adalah jika suasana hati kalian ini sedang galau, sedang marah, sedang tidak baik, kalian tenangkan dulu pikiran kalian ya. Jangan saat kalian itu sedang kondisi hatinya itu nggak baik, kalian berangkat nyeles, kalian menawarkan produk, saya yakin tidak akan ada yang membeli produk kalian. Percaya sama saya teman-teman. Jadi gini, kalian harus bisa menjadi seorang profesional. Jangan mencampur adukan antara pekerjaan dengan masalah pribadi kalian. Itu sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi mulai sekarang berlatihlah untuk bersikap menjadi seorang profesional. Gini teman-teman, kenapa kita harus menjaga suasana hati? Karena ada pepatah yang bilang gini teman-teman, jagalah suasana hatimu, karena suasana hati akan menjadi pikiran. Jagalah pikiranmu, karena pikiran akan menjadi tindakan. Dan jagalah tindakan, karena akan menjadi kebiasaan. Dan jagalah kebiasaan, karena itulah yang akan menentukan keberhasilan ataupun kegagalan. Oke, jadi semua itu berawal dari suasana hati. Oke, jadi mulai sekarang kalian nggak usah bersedih, nggak usah marah-marah, nggak usah dongkol, dan nggak usah nggak usah berperasaan yang membuat kalian terluka kayak gitu teman-teman. Ya, orang itu boleh sedih, itu sangat manusiawi teman-teman. Boleh sedih, boleh marah, boleh kecewa, boleh iri dan lain sebagainya, itu sebenarnya boleh, asalkan diberi batas waktu ya teman-teman. Diberi batas waktu, setelah itu kalian harus bangkit lagi dengan dengan suasana hati yang lebih baik kayak gitu teman-teman. Karena perasaan sedih, galau itu sama sekali nggak ada gunanya. Oke, ya itu mungkin sharing dari saya teman-teman, 4 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang sales. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian juga yang request, Bang minta tips dong hal-hal yang nggak boleh dilakukan oleh seorang sales. Nah, ini videonya sudah saya buatkan, semoga bisa mendapatkan jawaban dari video ini ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu videonya. Jika kalian suka sama channel saya, sama video-video saya, silakan di subscribe, lonceng diaktifkan, dan silakan kalian bantu share video ini ke sosial media yang kalian miliki ya teman-teman. Saya doakan itu menjadi sedekah jariah untuk kalian. Dan jangan lupa follow Instagram saya bangkit_real, dan usahakan baca deskripsi video ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.